pulang ke sorga nggak ada yang kita bawa kok. Iya. Paling dikasih satu setel pakaian, Iya. ya kan? Tapi selama masih hidup, apa sih yang Allah pencipta langit dan bumi yang mau, itulah kita lakukan. Istilahnya kata Bu Dewi, kita nggak memandang suku, kita nggak memandang agama, tapi di mana tali kasih cinta itu terus mengikat hidup kita. Tali cinta kasih mengikat itulah, terus istilahnya kita nggak memandang kamu siapa, suku apa, agama apa. Nah, disitulah saat kita ada tali cinta kasih itu mengikat, itu membuat kita itu ada kesatuan. Di satu itulah di mana kita tuh sampai mau melakukan cinta kepada Indonesia. Kalau kenapa kami buka ada bimbel gratis, karena di kolong jembatan Jakarta loh, ini bukan di luar Jakarta DKI, itu yang pemulung kolong jembatan, orang yang di jalanan tuh rata-rata mereka punya anak banyak banget, nggak ada yang sekolah. Tapi ini terbeban melihat mereka karena tinggalnya di DKI. Kami akhirnya kami kerjasama dengan anak-anak kuliahan, ya kan? Mereka memang bukan latar belakang guru, tapi yang penting ya pasti bisa lah ngajar, ya kan? Yang itu kan. Tapi di situ kami mengajar mereka, bukan sekedar pelajaran aja, tapi di karakter, gitu, ya kan? Dimana sampai mereka itu bertumbuh, karena mereka hidup dengan keliaran mereka, gitu. Jadi untuk mendidik mereka, untuk mengajarkan mereka, sampai mereka bisa membaca, mereka bisa menulis. Kami itu ada 20 titik lebih, ada di utara, timur, barat, selatan, pusat. Untuk maka di sini kenapa kami lakukan itu? Ya kembali lagi, kami nggak memandang dari mana. Kalau dipikir-pikir ngapain gitu ya kan, nggak ada kerjaan kan, ngajar ke itu kan ya, masuk ke gang-gang, ke kolong jembatan sampai ke tempat sampah. Saya itu pernah kena TBC sampai dokter bilang kalau saya nggak istirahat paru-paru saya akan habis katanya. Gitu loh. Saya kan bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang kalau Tuhan yang mau untuk bergerak berbagi kasih ini, saya cuma minta mujizat kesembuhan buat paru-paru saya bilang. Dimana beri kekuatan buat saya, karena waktu sampah dibakar itu kan ada uapnya ya. Karena uapnya itu tuh jahat, kuman masuk gitu loh. Karena dulu kan nggak pernah pakai masker ya, ya kan. Saya itu banyak sekali kan kena sakit segala macam, itu batuk berbulan-bulan sampai nggak sembuh-sembuh. Akhirnya benar di stop. Saya cuma bertahan 2 bulan. Dokter bilang jangan gerak dulu. Itu udah nggak tahan kaki saya, dikurung 2 bulan ini nggak tahan. Tapi ya keajaiban Tuhan ya, saya itu sembuh istilahnya, nggak ada masalah paru-paru, ya kan. Saya cek lagi di ronsen, di scan, itu pun nggak ada. Jadi sampai saya tuh ngalamin nih COVID nih, sekali kesaksiannya nggak apa-apa, ya kan. COVID karena kan kami kan gerak terus kan ya, ya kan. Apalagi nih sekarang udah bergabung sama Pak Supit, Bu Dewi, wah sama hamba Tuhan yang luar biasa ajaib ini ya, tambah lagi. Tapi waktu COVID itu saya tuh kena di bulan Maret. Waktu di bulan Maret kena itu cepet banget, kayak seperti berpacu dalam waktu. Itu Jumat subuh badan saya udah meriang. Saya tuh udah rasa kok badan saya kayak remuk, tulang-tulang remuk, kepala remuk. Udah mulai cepet banget, baru 1 jam lidah udah nggak bisa ngerasain apa-apa, udah nggak bisa cium lagi. Saya cium ini, maka saya beli makanan gitu, cium ini kok nggak gitu kecium. Saya bilang sakit apa sih, saya bilang ini. Tapi di otak saya sedikit pun nggak kepikir bahwa itu COVID. Terus anak saya udah curiga ini udah COVID, dipanggil ambulan, tujuannya baik kan ya. Tapi saya tuh kagak suka banget dengan ambulan, bener nggak suka. Waktu dipanggilin ambulan untuk jemputin saya supaya saya tuh diopnam di rumah sakit, saya benar-benar saya tolak. Saya bilang jangan jemput saya di sini, nggak ada yang sakit, kamu salah alamat, saya bilang di rumah sakitnya. Akhirnya susternya bilang oh gitu ya, minta maaf akhirnya. Tapi mal itu baru belum ada 24 jam
itu muka saya udah berubah lagi. Itu kayak hitam putih. Pokoknya udah mata itu udah susah melek, bibir itu biru. Saya bilang, kok sih sakit apa ya? Kok jadi kayak aneh, mukanya tuh udah kayak muka yang mengerikan gitu loh. Kalau orang sakit flu kan nggak begitu mengerikan, ini kok mengerikan gitu kan ya. Jeleknya tuh kayaknya kok menyeramkan. Saya bilang, aduh saya sakit apa? Tapi malam itu saya nangis. Saya tanya sama Tuhan Yesus. Saya bilang, saya sakit apa ya Tuhan? Saya bilang. Tapi di situ Tuhan Yesus bilang, saya itu lagi divaksin. Malam itu saat saya bilang saya lagi divaksin, saya itu sukacita banget. Saya bersyukur. Saya tidur dengan anugerah, dengan nyenyaknya. Paginya tuh langsung badan saya normal, nggak ada sesak lagi segala macam. Di situ saya tuh kayak orang sehat. Saya bilang, kok saya sehat ya? Tapi anak-anak saya belum bisa ngizinkan saya keluar, ya kan? Karena saya kan tinggal sendirian. Karena suami saya 18 tahun yang lalu sudah pulang ke sorga, ceritanya. Jadi sendirian, jadi anak saya itu khawatir. Anak saya kan 3 udah nikah, cucu saya itu 7. Akhirnya saya itu, tapi di hati ini dapat lagi suara dari Tuhan bilang, di rumah sakit itu banyak orang sakit, banyak orang lagi dalam ketakutan, banyak jiwa-jiwa. Karena hati ini yang sering melayani, dengerin orang sakit, banyak jiwa-jiwa dalam ketakutan. Saya bilang, Tuhan aku mau ke rumah sakit, doain mereka. Malamnya itu saya ke rumah sakit Persahabatan, itu sepi, sunyi, senyap. Saya masuk ke situ cari, mau ketemu dokter, ya kan, dokter paru-paru. Nggak bisa lah, dokternya lagi sibuk, banyak pasien. Saya ke ruang darurat, ditanya sama suster, sakit apa? Saya bilang, saya nggak tahu, yang sakit siapa saya. Terus gitu, yang sakit siapa? Suster kan bingung, ya kan? Saya bilang, saya yang sakit apa? Saya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Saya taunya saya kalau bilang saya lagi divaksin sama Tuhan, pasti dia bilang ini orang kurang 1 strip ya kan ya. Ya itu kan nggak usah ngomong gitu kan. Tapi saat malam itu susternya bilang, Ibu tahu nggak ini rumah sakit apa? Saya bilang tahu, rumah sakit Persahabatan. Tahu nggak ini tempat apa? Ya tempat orang sakit yang kena COVID. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini rumah sakit sangat bahaya. Ibu lebih baik pulang. Orang nggak ada datang ke sini yang kayak ibu, katanya. Rata-rata yang datang ke situ di Persahabatan di timur itu, Jakarta Timur, itu sudah digotong. Terus itu udah pakai infus. Itu nggak bisa jalan, katanya. Ini ibu nggak sakit, ibu pulang. Saya bilang bener, aku tuh mau ketemu dokter, aku minta diopnam. Terus dia bingung, ibu tahu nggak ya, katanya orang kalau kena COVID ada suratnya, katanya. Nah mungkin saya nerimain ibunya gimana ya? Dia juga bingung ya, dia pikir ini orang kayak rada-rada kali ya, kok minta diopnam di rumah sakit COVID. Ya kan normalnya kan nggak mungkin dong, ya kan mau minta diopnam, pasti kan nih orang kan cari mati kan, ya nggak, bukan cari hidup. Tapi saat itu saya, dia bilang sini dites suhu badan saya 36, oksigen saya 98, ini bagus nih, udah pulang. Saya tuh nggak mau pulang loh, tungguin lagi, nggak bisa Bu. Ibu tahu nggak loh, ini bahaya. Kami aja pakai APD aja, kami tuh takut ketemu sama pasien, dia bilang gitu. Tapi saya mau ketemu, mau doain, nggak bisa Bu, apalagi dia masuk katanya nggak bisa. Sampai dia sampai pusing, musirin terus loh. Akhirnya saya pulang tuh naik taksi, tapi abang taksi itu masih nunggu loh. Itu benar-benar malaikat banget. Saya bilang, kok Pak masih ada di sini? Saya kan udah bilang, saya tetap nunggu ibu. Sampai jam berapapun saya tetap nunggu. Kalau dia nggak nunggu, saya nggak tahu saya pulang naik apa. Besoknya saya datang lagi ke rumah sakit. Ketemu dokternya. Saya bilang saya minta diopnam. Diperiksa darah, di scan paru-paru. Tapi memang itu kayak gejala, kena sedikit gejala. Tapi itu, dia bilang, karena panas saya itu udah 36 aja udah nggak nyampe itu kan. Terus gitu kalau di rumah sakit tuh ya kalau udah 37 lebih 38 kita tuh udah nggak boleh masuk. Kita langsung diisolasi ke satu ruangan. Karena saya kan bilang sama penjaga, ibu sakit ya? Iya saya sakit. Ibu sakit apa? Saya lagi mau ketemu dokter.
sini kami cek dulu, kalau panas ibu nggak boleh masuk. Ternyata nggak ada 36. Akhirnya saya masuk kan ya, saya masuk itu, terus dokternya bilang, kok ibu bisa masuk, ibu kan sakit. Iya, saya bilang, saya udah ngaku kok saya sakit, tapi saya disuruh masuk karena tubuh saya, kali kondisi saya sehat. Udah diperiksa segala macam, saya bilang saya mau diopnam dok, nggak boleh katanya, pulang. Katanya ini bahaya, katanya harus lu pulang. Tapi di situ loh ternyata setiap kita itu lagi diuji sama Allah pencipta langit dan bumi itu, melihat hati kita itu seberapa sih, bukan cari mati ya, seberapa kita itu rela melakukan sesuatu, sedikit pun kita tuh nggak menyayangi nyawa kita.